Stefano Kugura beri saran ke Sintayong. Lanyala bertekad pertahankan Sintayong jika jadi ketum PSSI. Kode Delano van der Heijden bakal segera dinaturalisasi. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Media Belgia Gazet van Antwerpen membocorkan Marcelino sudah menjalani trial bersama tim junior klub yakni Jong KAA Gent. Diketahui KAA Gent merupakan klub elit Belgia yang sempat beberapa kali tampil di Liga Champions. Saat ini KAA Gent menduduki peringkat keempat klasemen sementara dengan koleksi 38 poin dari 22 laga. Namun Jong KAA Gent berkompetisi di divisi ketiga Liga Belgia atau Firste Nationale. Jong KAA Gent berada di peringkat kelima divisi ketiga Liga Belgia dengan perolehan 38 poin dari 20 laga musim ini. Jika berhasil membuktikan kualitasnya, bukan tidak mungkin Marcelino dipromosikan ke tim utama dan berkarir di kasta teratas hingga menjadi rival Sadewals yang membela Calvi Michelin. Ilyas Pasojevic berhasil mencetak 4 gol dalam 3 laga terakhir bersama Bali United. Hal tersebut cukup membuktikan ketajamannya usai diragukan bersama timnas Indonesia di Piala AFF lalu. Menanggapi hal tersebut, pelatih Bali United Stefano Kugura tidak memberikan komentar banyak. Menurutnya yang membedakan di timnas Indonesia dan Bali United adalah posisi Spasojevic. Untuk itu Teko berharap Sintayong mampu memaksimalkan posisi Spaso untuk membuatnya lebih tajam seperti berada di klub. Persib Bandung resmi mendatangkan bek kiri Persija Jakarta Rezaldi Hehanussa atas rekomendasi pelatih Luis Milla. Hadirnya Rezaldi Hehanussa menambahkan deretan pemain timnas Indonesia era Luis Milla di Persib Bandung. Sebelumnya sudah ada nama Febri Haryadi, Fernando, Ezra Walian, Ahmad Jufrianto, dan Victor Igbonevo. Tambahan amunisi tersebut sekaligus mencetak tim dengan aroma timnas terkuat. Sebab saat ini trio gelandang Persib yakni Mark Locke, Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, dan beberapa pemain muda juga menjadi andalan Sintayong di skuad utama timnas Indonesia. Lanyala Mahmud Mataliti menegaskan tidak akan memecat Sintayong jika terpilih menjadi Ketua Umum PSSI. Lanyala menilai kinerja Sintayong bersama timnas Indonesia masih bagus hingga saat ini. Kalau ditanya apakah akan dipertahankan, saya akan mempertahankan sampai kontraknya habis di November kalau tidak salah. Itu tetap akan dipertahankan, tak akan diganti. Setelah itu baru dibahas dengan Exco. Biar dinilai bersama juga dengan pengamat dan pelatih biar tidak salah pilih. Ucap Lanyala. Proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia Zain Patinama akhirnya rampung. Bahkan bek berusia 24 tahun itu kini sudah memiliki kartu tanda penduduk. Kabar tersebut diabadikan dalam unggahan utusan PSSI Hamdan Hamidan lewat akun Instagram pribadinya. Hal tersebut sekaligus menegaskan bahwa Zain Patinama tinggal menunggu pengurusan pindah federasi dari FIFA. Kemungkinan besar Zain bisa segera tampil bersama skuad Garuda pada FIFA Matchday Maret mendatang. Selain karena berada di kalender FIFA, Liga Norwegia juga kini sedang libur di pertengahan musim. Bek keturunan timnas Indonesia Jordi Amat gagal membawa Johor Darul Taksim meraih kemenangan pada laga uji coba melawan klub Rusia FC Rostov. Klub peraih 9 gelar Liga Super Malaysia ini harus mengakui kemenangan FC Rostov dengan skor 2-0. Meski menelan kekalahan, pelatih JDT Esteban Solari merasa puas dengan penampilan anak buahnya secara keseluruhan saat melakoni laga terbaik melawan klub yang berada di posisi ketiga Liga Rusia tersebut. Pemain timnas Indonesia Asnawi Mangkualam diketahui pernah membuat malu klub barunya Jeonnam Dragons. Hal itu terjadi saat Asnawi Mangkualam bermain untuk klub Ansan Mariners. Asnawi Mangkualam menorehkan gol ke gawang Jeonnam Dragons pada pekan ke-30 K-League 2 musim 2022, tepatnya 31 Juli 2022. Asnawi mampu melewati 2 pemain Jeonnam Dragons hingga dia berhasil masuk ke kotak pertahanan Jeonnam Dragons. Setelah itu dia sukses melesakkan bola masuk ke dalam gawang dan membuat kiper Jeonnam Dragons tak berkutik. Di pertandingan tersebut Ansan Mariners pun menang dengan skor akhir 3-0. Tentunya performa impresif bakal dibawa ke Jeonnam Dragons. Pemain Belanda Ilyas Bronkhorst turut mengomentari keberhasilan Zain Patinama menjadi WNI. Hal itu terlihat pada postingan akun Instagram pribadi Zain Patinama. Sontak tanggapan tersebut justru membuat netizen Indonesia berkomentar. Tak sedikit dari mereka yang meminta kepadanya untuk menyusul Zain Patinama bergabung dengan timnas Indonesia.
Pemain yang berposisi bek tersebut kini bermain di sebuah klub Belanda, NEC Nijmegen, dan dia dikontrak hingga 30 Juni 2023. Dia tidak memiliki hubungan dengan mantan pemain Belanda keturunan Indonesia, Giovanni van Bronckhorst, meskipun memiliki nama yang hampir mirip. PSIS Semarang mendapatkan kabar baik untuk mengarungi kompetisi BRI Liga 1 2022-2023. Tim Laskar Mahesa Jenar akan kembali diperkuat oleh bek berlabel Timnas Indonesia, yakni Alfeandra Dewangga. Sebelumnya, Alfeandra Dewangga mengalami cedera ketika menghadapi Borneo FC pada 9 Desember 2022. Alfeandra Dewangga merupakan pemain berlabel Timnas Indonesia. Dia sempat menjadi andalan Sintayong pada Piala AFF 2020 lalu. Sayangnya, performa Dewangga sempat turun dan mengalami isu miring. Dia pun dicoret dari Timnas Indonesia sehingga posisinya tergantikan. Utusan PSSI Hamdan Hamidan memberikan kode keras lewat unggahan terbarunya. Pada unggahan Instastory terbaru Hamdan Hamidan tampak foto Delano van der Heyden yang berseragam Feyenoord Rotterdam U21. Dia terlihat sedang berduel dengan pemain Manchester United U21 dalam sebuah laga. Unggahan tersebut membuat pecinta sepak bola tanah air menduga Delano van der Heyden akan segera dinaturalisasi. Pemain berusia 18 tahun itu diproyeksikan untuk menambah kekuatan timnas Indonesia U20. Delano van der Heyden akan menyusul 3 pemain keturunan lainnya, yakni Justin Hubner, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner. Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin turut mengomentari sepak bola Indonesia yang dianggap belum maju. Ma'ruf Amin menyebut timnas Indonesia sudah beberapa kali mendatangkan pelatih hebat. Namun hal tersebut ternyata tak membuat skuad Garuda mampu meraih prestasi yang mengagumkan. Menurut Ma'ruf Amin, kemungkinan kesalahan ada di para pemain yang mengisi skuad Garuda. Untuk itulah dia berharap PSSI bisa meningkatkan sepak bola Indonesia sejak dini sehingga dapat menemukan bibit-bibit unggul yang dapat dikembangkan potensinya. Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga memastikan tak akan mengintervensi Kongres Luar Biasa PSSI meski ada 2 menteri yang maju menjadi calon. Sebagaimana diketahui, 2 menteri yang menjadi calon Komite Eksekutif atau Exco PSSI adalah Erick Thohir, Menteri BUMN, sebagai calon Ketua Umum, dan Zainuddin Amali, Menpora, sebagai calon Wakil Ketua Umum. Menurut Ma'ruf Amin, jika tidak ada aturan FIFA dan PSSI yang dilanggar oleh Erick dan Amali, serta mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo, pencalonan itu bukan masalah. Bek keturunan Timnas Indonesia Jordi Amat terang-terangan ingin putranya yang bernama Matias Amat mengikuti jejaknya dengan menjadi WNI. Matias Amat sendiri saat ini baru berusia di bawah 1 tahun, sedangkan pemilihan kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari pasangan orang tua berbeda negara akan dilakukan ketika sang anak berusia 18 tahun. Sebagai informasi, Matias Amat merupakan buah cintanya bersama sang istri, yakni Melissa Cardona. Melissa Cardona merupakan seorang wanita berdarah Inggris, Portugal, Spanyol, Belgia, dan Kolombia. Keduanya dikabarkan telah menjalin kasih sejak 2012 silam. Pemain Timnas Indonesia Eki Maulana Fikri terciduk latihan bareng dengan klub amatir Kota Medan usai dilepas FC Vions Latte Moravce. Hal itu tampak dalam sebuah unggahan akun Instagram @PS Asam Kumbang Official. Adapun tentang PS Asam Kumbang, ternyata merupakan salah satu klub amatir di Medan yang dinakodai oleh ayah Eki, yakni Syarifuddin. Klub tersebut merupakan tempat didikan pertama Eki sebelum ke SKO Ragunan pada 2013 lalu. Kini masa depan Eki memang masih tanda tanya usai dilepas oleh FC Vions Latte Moravce. Belum ada kabar tentang klub yang tertarik menggunakan jasanya tersebut. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.